Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosela Agustiana dengan NIM 2892150118 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Manajemen, kelas C Soreata Malang. Saya ingin menjelaskan sedikit tentang Emotional Intelligence untuk UTS semester 1 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen. Pengertian Emotional Intelligence. Kecerdasan emosional pertama kali dilontarkan pada tahun 1990 oleh psikolog Peter Salovey dari Harvard University dan John Mayer dari University of New Hampshire untuk menerangkan kualitas-kualitas emosional yang tampaknya penting bagi keberhasilan. Salovey dan Mayer mendefinisikan kecerdasan emosional yang sering disebut IQ sebagai himpunan bagian dari kecerdasan sosial yang melibatkan kemampuan memantau perasaan sosial yang melibatkan kemampuan pada orang lain, memilah-milah semuanya dan menggunakan informasi ini untuk membimbing pikiran dan tindakan. Dari Yuli Subandi 2009. Pengertian kecerdasan intelektual atau IQ. Otak manusia memiliki lapisan terluar yang disebut neokorteks. Otak neokorteks manusia mampu berhitung, belajar aljabar, pengoperasian komputer, belajar bahasa Inggris, dan lainnya. Melalui penggunaan otak neokorteks, maka lahirlah konsep IQ, kecerdasan intelektual. Secara garis besar, kecerdasan intelektual adalah kemampuan potensial seseorang untuk mempelajari suatu dengan menggunakan alat-alat berpikir. Kecerdasan ini bisa diukur dari sisi kekuatan verbal dan logika seseorang. Secara teknis, kecerdasan intelektual pertama kali ditemukan oleh Albert Binet. Menurut pendapat lain, bahwa kecerdasan intelektual atau intelligent quotient IQ merupakan kecerdasan dasar yang berhubungan dengan proses kognitif, pembelajaran atau kecerdasan intelektual, cenderung menggunakan kemampuan matematis, logis, dan bahasa. Kecerdasan tersebut dikenal dengan kecerdasan rasional karena menggunakan potensi rasio dalam mencecah masalah. Penilaian kecerdasan dapat dilakukan melalui tes atau ujian daya ingat, daya nalar, penguasaan kosakata, ketetapan menghitung, dan mudah atau tidaknya dalam menganalisis data. Dengan ujian maka dapat dilihat tingkat kecerdasan intelektual seseorang. Menurut berbagai penelitian, IQ hanya berperan dalam kehidupan manusia dengan besaran maksimum 20%, bahkan hanya 6%. Menurut Stephen J. Stein, PhD, dan Howard E. Buchheit, MD, kecerdasan intelektual IQ tidak dapat dijadikan ukuran dalam menentukan kesuksesan seseorang dalam hidup bermasyarakat. Banyak orang yang memiliki IQ biasa, namun dia menjadi seorang yang sukses. Begitu juga sebaliknya. Banyak orang yang memiliki IQ tinggi, namun kalah dalam persaingan pekerjaan. Ciri-ciri kecerdasan intelektual menurut Lewis Sturton menyatakan bahwa intelijen terdiri dari 7 kemampuan mental primer yang meliputi kemampuan spasial, kecepatan perseptual, penalaran numerik, makna verbal, kelancaran kata, ingatan, penalaran induktif. Fungsi kecerdasan intelektual. Pada dasarnya, setiap manusia merupakan makhluk yang diberi akal lebih tinggi dibanding makhluk yang lain. Akal tersebut dapat membentuk sebuah kecerdasan yang biasa disebut dengan kecerdasan intelektual. Beberapa fungsi adanya kecerdasan spiritual adalah menyimpan pengetahuan, mendapat pengetahuan yang baru, dapat memahami suatu dengan pemaknaan yang lebih dalam,
dapat meningkatkan pengetahuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kecerdasan intelektual, integrasi orang satu dengan yang lain cenderung berbeda-beda. Hal ini karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya, antara lain faktor pembawaan, di mana faktor ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. 2. Faktor minat dan pembawaan yang khas, di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan dari perbuatan itu. 3. Faktor pembentukan, di mana pembentukan adalah segala keadaan di luar diri seseorang yang memengaruhi perkembangan inteligensi. Faktor kematangan, di mana tiap organ dalam tubuh manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Setiap organ manusia, baik fisik maupun psikis, dapat dikatakan telah matang jika ia telah tumbuh atau berkembang hingga mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya masing-masing. Dan selanjutnya, faktor kebebasan, yang berarti manusia dapat memilih metode tertentu dalam memecahkan masalah yang dihadapi. Di samping kebebasan memiliki metode, juga bebas memilih masalah yang sesuai dengan kebutuhan. Kelima faktor itu saling terkait satu dengan yang lain. Jadi, untuk menentukan kecerdasan seseorang, tidak dapat hanya berpedoman pada salah satu faktor tersebut. Mengenal karakteristik individu. Goleman mengungkapkan karakteristik individu yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi dan rendah sebagai berikut. Kecerdasan emosi tinggi yaitu mampu mengendalikan perasaan marah, tidak agresif, dan memiliki kebenaran, memikirkan akibat sebelum bertindak, berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidupnya, menyadari perasaan diri sendiri dan orang lain, dapat berempati kepada orang lain. Kecerdasan emosi rendah yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibatnya. Pemarah, bertindak agresif, dan tidak sabar, tidak dapat mengendalikan perasaan dan mood yang negatif, serta menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Saya memiliki contoh kasus emosional intelijen. Salah satu contoh kejadian baru-baru ini, di mana seseorang pemimpin yang bersikap arogan kepada anggotanya dengan melakukan tindakan kekerasan di depan umum. Permasalahan yang timbul karena anggotanya tidak melaksanakan tugas dengan baik untuk standby di saat Zoom meeting pimpinannya tersebut. Bermula saat pemimpin tengah mengikuti kegiatan acara puncak acara secara Zoom meeting dengan beberapa pejabat setempat, lalu terjadi gangguan dengan jaringan dan yang bersangkutan dicari tidak ada. Bahkan ditelepon tidak diangkat, sehingga kejadian ini melatar belakangi kemarahan pimpinannya hingga terjadi peristiwa penganiayaan tersebut. Lalu tersebar video penganiayaan dan menjadi viral. Nah, dari kesimpulan kejadian tersebut, kita dapat menyimpulkan dalam kecerdasan emosional bagi seorang pemimpin dan anggotanya. Anggotanya tersebut mendapat sanksi, kode etik, dan pemimpinannya diberhentikan jabatannya sebagai sanksi berat atas kejadian tersebut. Dalam hal ini, pengendalian emosi sangat penting dilakukan terutama pada saat kita mengalami sebuah kejadian seperti di atas. Harusnya seorang pemimpin bisa menggunakan emosi pada saat yang tepat. Pemimpin yang mampu mengembangkan kecerdasan emosi yang dimiliki akan memiliki peluang yang baik untuk bisa sukses dan dipastikan lebih tenang dalam menyelesaikan permasalahan yang tergolong rumit. Dan sebagai bawahan harus mengedepankan juga untuk mengemban dengan baik tugas-tugas yang sudah diberikan. Kemampuan memotivasi diri mampu memberikan semangat pada diri sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat.
punya harapan dan optimis yang tinggi sehingga memiliki semangat untuk melakukan sesuatu pekerjaan dengan baik. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang emotional intelligence. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita harus bisa mengembangkan apa yang sudah saya berikan tadi untuk menjaga perasaan kita, untuk menjaga agar kita tidak mudah marah atau kita bisa mengendalikan emosi kita kepada orang lain agar kita tidak menyakiti perasaan orang lain. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.